Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 51. Zhang Xinyan kehilangan minat untuk tidur dan berganti pakaian di kamar mandi. Setelah mandi, saya duduk di dekat jendela dan bermain dengan ponsel saya. Bagus, akhirnya kita punya tempat. Chen Feng menggulung tikar sambil tersenyum dan langsung melompat ke tempat tidur Zhang Xinyan. Sumber daya tidak bisa disia-siakan. Dia naik ke tempat tidur dan mulai tidur. Kehangatan masih melekat di tempat tidur, dan aroma samar tertinggal di ujung hidungnya. Chen Feng tidak bisa tidak bertanya-tanya, gadis ini hanya tidur sepanjang malam, bagaimana tempat tidurnya bisa begitu harum? Kamu sangat keji. Melihat Chen Feng tidur di tempat tidurnya, Zhang Xinyan sangat marah dan mengepalkan tangan kanannya yang berwarna merah muda. Meskipun dia bertingkah sangat marah, dia merasa aneh di hatinya. Perasaan itu sepertinya bukan kemarahan, tapi bercampur dengan sesuatu yang membuatnya tidak jelas. Chen Feng dan Wang Xinyao benar-benar bisa tidur, dan mereka tidur sampai hampir jam 10. Jika Zhang Xinyan tidak sanggup menanggungnya dan membangunkan mereka, mereka mungkin sudah mati di tempat tidur. Setelah mandi sederhana, mereka bertiga mengadakan pertemuan keluarga untuk memutuskan kemana harus pergi. Setelah mengalami malam mimpi buruk, Zhang Xinyan merasa rumah berdarah itu tidak lagi menakutkan. Yang dia inginkan sekarang hanyalah ruang mandiri sehingga dia bisa menjaga jarak dari Chen Feng terkutuk itu. Di bawah saran kuatnya, Wang Xinyao dan Chen Feng berkompromi. Pulang ke rumah. Setelah membersihkan noda darah, mengganti pintu, dan memasang jendela baru, seharusnya Anda bisa masuk kembali. Dengan cara ini, ketiganya menyelesaikan prosedur check-out di lobi. Kami lelah setelah malam yang panjang, ayo pergi. Di mata semua pria di aula yang iri, Chen Feng pergi dengan dua wanita cantik yang menakjubkan dengan sikap angkuh. Dan kata-katanya tidak hanya membuat Zhang Xinyan mencubitnya dengan marah, tetapi juga membangkitkan lamunan tak terbatas semua pria. Dalam perjalanan pulang, Chen Feng menelepon Li Tongzu. Li Tongzu membenarkan bahwa kasus kemarin telah ditutup dan tidak ada petugas polisi yang datang untuk menyelidiki lagi. Chen Feng sekarang merasa puas. Jika dia hidup kembali dan seseorang sedang menyelidiki kasus ini sesekali, itu akan sangat menjengkelkan. Di akhir panggilan telepon, Li Tongzu berkata kepada Chen Feng, pagi sekali, Tang Zhengfeng dibawa pergi oleh Komisi Inspeksi Disiplin di rumahnya. Belum ada berita tentang Tuan Yang. Chen Feng tidak mengatakannya banyak, karena ini adalah sesuatu yang dia harapkan. Sebab, dialah yang menyerahkan seluruh informasi ke meja pimpinan Komisi Pemeriksa Disiplin. Dalam beberapa hari terakhir, diperkirakan akan ada arus bawah yang melonjak di seluruh Qinzi. Setelah akhirnya kembali ke rumah, seorang penjaga yang tinggal di sana jelas telah menerima perintah dari Li Tongzu dan memperlakukan Chen Feng dengan hormat. Setelah mencabut penjagaan, dia membantu Chen Feng membersihkan darah di tanah sebelum pergi. Zhang Xinyan juga seorang wanita yang tegas, dan dia dengan cepat menemukan dua kelompok orang. Kalau mau ganti pintu ya ganti pintunya, kalau mau pasang kaca ya pasang kaca. Pintunya memiliki pelat besi paling tebal dan kunci paling aman, bahkan kacanya diganti hampir anti peluru oleh Zhang Xinyan. Oke, kenapa ada penembak jitu yang berjongkok di luar setiap hari? Kamu juga punya kaca anti peluru. Biar ku beritahu, selama kamu tetap sama seperti saat kamu tinggal sendirian dan menggantung 7 atau 8 stokingmu di balkon, aku jamin itu, Anda tidak hanya akan dapat memblokir pandangan penembak jitu dan mengacaukan pikiran penembak jitu. Chen Feng sama sekali tidak mau memasang kaca anti peluru karena Zhang Xinyan mengatakan bahwa dia akan membayar uang tambahan. Setelah mendengar ini, cahaya dingin dari mata Zhang Xinyan bisa membuat Chen gila. Dia berteriak dengan marah, kamu tidak ada hubungannya, kan? Cukup bersihkan lantai 100 kali untukku. Jika kamu tidak melakukannya sekalipun, aku akan menusukmu dengan jarum saat kamu tidur di malam hari. Kamu sudah mengelapnya, dan masih harus mengelapnya. Aku laki-laki yang tidak bisa melakukan pekerjaan rumah, dan kamu bukan bibi Rong, kenapa kamu menikamku? Kata Chen Feng sambil tampilan polos. Siapapun pelakunya harus membersihkannya. Apakah kamu membuat darah di lantai? Jika kamu berani berbicara omong kosong lagi, lain kali akan ada racun tikus di mie instanmu. Aku akan meracunimu sampai mati. Kata Zhang Xinyan dengan kejam. Oke, aku pergi. Wanita ini sangat marah sekarang, dan Chen Feng berhenti mencoba menimbulkan masalah, mengambil kain itu, dan bekerja dengan patuh.
Setelah sore yang sibuk, ruangan itu dikembalikan ke keadaan semula. Namun dua lubang peluru di dinding sebelah meja makan dan di sofa tidak bisa diatasi. Akhirnya, Zhang Xinyan mengambil kuas dan mengecatnya di dinding putih, menutupi lubang pistol dengan Pikachu. Lubang peluru digunakan sebagai mata kiri Pikachu. Zhang Xinyan sangat puas, tetapi Chen Feng menertawakannya, dan keduanya kembali bertengkar. Sore harinya, Li Tongzhu menelepon lagi. Tuan Chen, Tuan yang juga telah ditangkap. Banyak pukulan besar telah dilakukan. Sekarang dapat dikatakan bahwa seluruh Qinzi berada dalam kekacauan. Nada bicara Li Tongzhu sedikit bersemangat. Setelah bertahun-tahun, Qinzi hampir menjadi kolam tergenang, dan sudah lama tidak ada pergerakan sebesar itu. Chen Feng berdiri di samping TV, menyipitkan matanya dan berkata, itu adalah sesuatu yang sudah saya duga sejak lama. Ngomong-ngomong, pistol yang Sun Min, dan selusin petugas polisi palsu. Sudahkah Anda mengetahui hasilnya? Dia mendengar Chen Feng menyebutkannya. Yang Sun Min dan Zhang Xinyan, yang sedang membersihkan meja, sengaja atau tidak sengaja mendekat ke Chen Feng. Telinganya semakin tajam. Chen Feng, yang tidak memahami pesonanya, langsung berjalan kembali ke kamarnya dan menutup pintu. Zhang Xinyan memutar matanya dan melemparkan kain itu ke atas meja. Li Tongzhu berkata, saya sudah mengetahuinya, saya akan memberitahu Anda. Orang-orang ini semua adalah anggota geng bernama Geng Tianlang, dan senjatanya juga milik Geng Tianlang. Geng Sirius. Meskipun saya punya sudah menebak ini, tapi Chen Feng jelas masih sedikit terkejut. Dengan energi yang Sun Min, dia mungkin mengenal orang-orang dari Geng Tianlang, tetapi agak tidak realistis untuk memobilisasi begitu banyak orang dan meminta pihak lain mengeluarkan 3 senjata. Sebab dan akibat agak menarik. Setelah memikirkannya, Chen Feng bertanya, jika tebakan saya benar, Yang Sun Min lah yang ditemukan oleh Geng Tianlang. Li Tongzhu sedikit terkejut dan berkata, ya, tebakan Anda benar. Menurut akun Yang Sun Min, Tang Zengqiong memberinya perintah untuk tidak membantu Tang Xiong melampiaskan amarahnya, sehingga dia tidak bisa bertindak tanpa izin. Dia juga memberi mereka perintah. Jika mereka mengirim polisi atau melengkapi senjata, Tang Zengfeng harus memberi perintah sendiri. Namun, Tang Xiong menemukan Yang Sun Min dan menganiayanya. Sialan. Karena Tang Xiong tahu bahwa Zhang Shenghao mengenal Yang Sun Min, dan ingin Yang Sun Min membawa 2 orang bersamanya untuk mendukung situasi tersebut tanpa ketahuan. Pada hari itu, seorang pemimpin geng Tianlang bernama Bai Gou, setelah menemukan Yang Sun Min, dia bersikeras membantu Yang Sun Min, menemukan 3 senjata, dan meminta lebih dari selusin anggota geng untuk berpura-pura menjadi petugas polisi. Pada awalnya, Yang Sun Min sedikit khawatir dan tidak mau, dan tidak tahan dengan Tang Xiong, jadi dia membantu. Chen Feng mengangguk dalam diam, dan segalanya tiba-tiba menjadi jelas. Geng Tianlang ini agak menarik, mereka jelas memanfaatkan konflik antara Tang Xiong dan Zhang Xinyan untuk menghadapi Zhang Shenghao. Trik membunuh seseorang dengan pisau pinjaman ini sangat cerdik. Belum lagi, rencana jahatnya hampir berhasil. Sebuah geng, bukannya merampok keluarga dan rumah, malah tertarik pada seni perang. Bab 52. Sejauh yang saya tahu, geng Tianlang bukanlah geng biasa. Tampaknya didukung oleh orang-orang besar. Tahukah Anda? Tanya Chen Feng. Latar belakang geng Tianlang sekarang agak gelap, dan dia tidak suka. Jika geng Tianlang tidak dapat diselidiki secara menyeluruh sebelum hari Sabtu, kemungkinan besar Zhang Shenghao akan menderita kerugian besar. Dukungan besar. Li Tongzhu berpikir sejenak dan berkata, saya tidak tahu tentang ini. Saya juga tahu sedikit tentang geng ini karena beberapa kasus sebelumnya. Ini adalah geng lama. Saya yakin itu tidak ada pendukung besar sebelumnya. Mereka semua bergantung pada geng yang tidak takut mati. Orang-orang bertahan. Mereka menyinggung pemimpin besar bertahun-tahun yang lalu dan dihukum untuk sementara waktu. Saya tidak tahu apakah mereka berlindung pada siapapun sekarang. Apakah kamu tahu siapa pemimpin besar yang mereka sakiti? Chen Feng menyipitkan matanya. Mataku mengingatkanku pada sejarah Zhang Xinyan tentang Zhang Shenghao. Saat itu, geng Tianlang hampir mengalahkan Zhang Shenghao, tetapi mereka menyinggung beberapa pihak dan terlalu kewalahan untuk menjaga diri mereka sendiri, jadi Zhang Shenghao melarikan diri. Saya ingin tahu apakah ada hubungan antara kedua hal ini. Li Tongzhu berkata, saya tidak yakin tentang ini, tetapi jika saya bertanya dengan cermat, saya akan mendapatkan hasilnya dalam 2 atau 3 hari. Oke, saya akan menunggu kabar Anda. Chen Feng menutup telepon dan jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam. Geng Tianlang ini agak menarik, jelas bukan geng yang sederhana.
Dengan pendukung misterius, dia tetap tidak gegabah, dan dia hampir membunuh Zhang Shenghao dengan gerakan pisau pinjaman. Saya harus mengatakan, ini sangat luar biasa. Tampaknya ini adalah bencana bagi Zhang Shenghao. Jika dia tidak muncul, Zhang Shenghao hampir berlutut. Tapi sekarang dia ingin campur tangan dalam masalah ini. Geng Tianlang bahkan tidak bisa berpikir untuk menelan Zhang Shenghao dengan mudah. Permainan baru saja dimulai. Setelah menjawab telepon, Chen Feng tiba-tiba membuka pintu dan hampir membiarkan Zhang Xinyan, yang sedang bersandar di pintu sambil menguping, menyelinap ke dalam kamar. Zhang Xinyan juga bereaksi sangat cepat, dia dengan cepat menstabilkan tubuhnya dan berpura-pura menyeka kusen pintu dengan lap. Kenapa kamu tidak peduli dengan kebersihan sama sekali? Pintunya kotor sekali. Dia memarahinya dengan kata-kata, tapi matanya menghindarinya dan wajahnya penuh rasa malu. Kamu hampir menjadi gadis berusia 30 tahun, dan kamu masih berpura-pura menjadi manis. Chen Feng tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya dan tertawa, dan tanpa berbasa-basi, dia berkata terus terang, identitas lebih-lebih dari selusin orang di bawah yang Sun Min menjadi jelas. Mereka adalah anggota geng Tianlang. Jika aku terus menyembunyikannya, aku khawatir aku akan membuat perempuan jalang ini sakit. Gang Tianlang. Bagaimana mereka bisa berkolusi dengan Yang Sun Min? Zhang Xinyan mengerutkan kening, tiba-tiba teringat sesuatu, dan melambaikan tangannya, saya tidak ingin tahu. Nah, Anda sendiri yang ingin memberi tahu saya. Chen Feng berkata langsung. Dia merasa geli, oke, idiot. Aku pasti akan memberitahumu tentang ayahmu, dan biarkan orang lain menguping, jadi kamu tidak takut aku akan membuka pintu dan mencubit kepalamu. Kamu. Zhang Xinyan hampir terekspos. Aku melompat, tapi itu terkait dengan keselamatan ayahku, jadi aku segera menenangkan diri. Mengapa Yang Sun Min pergi ke geng Tianlang? Apakah mereka saling kenal? Dia bergumam, menundukkan kepalanya dan berpikir. Tetapi jika Anda memikirkannya dengan hati-hati, Anda tidak dapat memahaminya. Melihat Zhang Xinyan berpikir keras, Chen Feng berkata sambil tersenyum tak berdaya, sepertinya kepalaku benar-benar terjepit di pintu. Dengan otakmu yang pendek, kamu pasti tidak bisa berpikir jernih. Sebaiknya aku biarkan temanku memberitahumu. Seharusnya itu geng Tianlang. Saya mengetahui bahwa Tang Xiong ingin menggunakan Zhang Shenghao untuk mengancam Anda, jadi saya berpikir untuk membunuh seseorang dengan pisau pinjaman. Untuk menyenangkan Tang Xiong, Yang Sun Min mengambil risiko dan setuju melakukannya. Kamu mengerti sekarang. Membunuh dengan pisau pinjaman. Mata Zhang Xinyan panik dan dia memikirkannya. Setelah sekian lama, saya akhirnya mengerti sesuatu. Dengan kata lain, karena dirinya sendiri, dia hampir mengacaukan urusan besar ayahnya. Dia mengepalkan kedua tangan merah mudanya dan berkata dengan marah, geng Tianlang ini terlalu tercela dan tidak tahu malu. Tercela dan tidak tahu malu. Chen Feng tersenyum marah dan berkata, langkah ini sangat pintar. Jika saya tidak campur tangan dengan gegabah, di sana hanya akan ada dua hasil. Entah Anda dihukum secara paksa oleh Yang Xian, atau Zhang Shenghao mencoba yang terbaik untuk melindungi Anda. Jika Anda dihukum, dengan amarah Zhang Shenghao, dia pasti tidak akan membiarkan Tang Xionghe pergi. Yang Wei, konflik selanjutnya pasti akan merugikan kedua belah pihak. Dan dengan kekuatan Zhang Shenghao dan masyarakat Xing Xing, mereka pasti tidak akan mampu mengalahkan Yang Xian dan Tang Zhengfeng. Dapat dikatakan bahwa Zhang Shenghao sudah hancur. Satu lagi kemungkinannya adalah jika Zhang Shenghao bersikeras untuk mempertahankan Anda juga telah menyinggung Yang Wei dan Tang Xiong. Ayah mereka tetap tidak akan membiarkan Zhang Shenghao pergi. Hasilnya tetap sama. Jadi langkah ini sangat bagus. Tidak peduli apa, ayahmu pasti sudah mati. Tempat ini pasti akan ditelan oleh geng Tianlang. Jadi, Nona-nona, apakah Anda ingin berterima kasih kepada saya? Zhang Xinyan tidak bermaksud berterima kasih kepada Chen Feng sama sekali, tetapi tenggelam dalam keterkejutannya. Baru sekarang dia mengerti mengapa ayahnya melakukan mutilasi diri untuk menyelesaikan masalah, karena dia tidak punya pilihan selain mati tidak peduli jalan mana yang dia ambil. Menyadari ketidakberdayaan ayahnya saat itu, ia merasa sedikit bersalah, karena bisa dikatakan ia hampir membunuh ayahnya. Geng Tianlang ini sangat berbahaya, mereka hampir berhasil. Dia menundukkan kepalanya dan bergumam, merasa sedikit takut hanya dengan memikirkannya. Takut akan konsekuensinya, dan bahkan lebih takut lagi dengan cara-cara gelap itu. Chen Feng, yang diabaikan, sedikit kecewa dan tidak bisa mendengar kata-kata terima kasih wanita itu. Dia bersandar pada kusen pintu dan berkata, ayahmu juga memahami hal-hal ini. Ini adalah perjuangan antar laki-laki.
Dia akan menanganinya sendiri. Kamu hanya perlu melindungi dirimu sendiri dan jangan menjadi beban. Dia berpikir untuk sejenak dan mengubah topik pembicaraan. Ngomong-ngomong, aku mendengar gadis sinyal itu berkata bahwa kepala sekolahmu meneleponmu kemarin dan mengancam akan mengeluarkanmu. Zhang Xinyan kembali sadar dan mengangguk, ya, tapi belum lama ini aku menjawab telepon dari kepala sekolah kami. Penelepon mengatakan itu adalah kesalahpahaman dan meminta saya untuk pergi bekerja seperti biasa besok. Bagus. Chen Feng merasa lega. Kepala sekolah sepertinya memiliki beberapa koneksi. Dia pasti tahu bahwa Yang Xian keruntuhan pasti ada hubungannya dengan Zhang Xinyan, jadi dia tidak berani mempermalukan dirinya sendiri lagi. Dia tiba-tiba menjadi serius dan berkata kepada Zhang Xinyan, mulai besok, saya akan mengantarmu dari tempat kerja setiap hari hingga Sabtu ini, negosiasi antara ayahmu dan Geng Tianlang berakhir. Mengetahui bahwa Chen Feng memiliki niat baik, Zhang Xinyan menundukkan kepalanya dan menyetujui, merasa cukup hangat di hatinya. Meski pria sialan ini bermulut buruk, dia sangat bisa diandalkan di saat-saat kritis. Tapi Chen Feng terkekeh, saya setuju sebelumnya bahwa saya hanya bisa mengantar Anda dengan sepeda motor listrik, dan ongkosnya akan dihitung secara terpisah. Saya tahu, paling buruk, saya akan memberi Anda 5 yuan sehari untuk ongkosnya. Zhang Xinyan memutar matanya, sungguh anjing tidak bisa mengubah makan kotorannya. Chen Feng sangat gembira, bagus sekali, 5 yuan dikreditkan ke rekening setiap hari, sempurna. Melihat mata Chen Feng melebar saat melihat uang itu, kehangatan di hati Zhang Xinyan tiba-tiba mengalir ke Antartika, tidak hangat sama sekali. Bab 53. Setelah hari yang sibuk, Zhang Xinyan merasa puas setelah menyemprotkan lingkaran pengharum ruangan ke seluruh ruangan. Karena dia sibuk membersihkan kamar, dia tidak repot-repot memberikan pelajaran les kepada Wang Xinyao. Gadis kecil ini memiliki hari bebas dan baru kembali setelah jam 9 malam. Wang Xinyao kembali dengan penampilan yang sangat berbeda, mengenakan rok Armani yang baru dibeli, sepasang sepatu hak tinggi emas 5 cm, kacamata hitam, dan syal rambut panjang, tampak seperti gadis cantik. Tak hanya itu, ia juga membawa banyak barang di tangannya dan masuk ke dalam ruangan sambil tersenyum. Jika tak kenal siapapun, ia akan menjadi putri seorang CEO sebuah perusahaan. Zhang Xinyan dan Chen Feng, yang sedang duduk di sofa sambil menonton TV, memutar mata bersamaan dan menatap Wang Xinyao dengan kebencian. Melihat penampilan Wang Xinyao yang boros, Zhang Xinyan dengan tegas memarahi, lihat dirimu, kamu menghabiskan banyak uang. Pakaian ini berharga setidaknya beberapa ribu, yang cukup untuk gaji bulananku. Jika kamu terus seperti ini, apa yang akan kamu lakukan di masa depan? Siapa yang akan mendukungmu? Apakah kamu memikirkannya? Jangan lupa, kamu masih pelajar sekarang, dan kamu harus mengutamakan studimu. Chen Feng menggema dari samping, itu benar. Wang Xinyao langsung menurunkannya wajahnya, mencibir mulutnya, dan berkata dengan tidak meyakinkan, ya. Harganya tidak mahal, saya hanya pindah ke sini tanpa mengambil pakaian apapun, jadi saya membeli 1 atau 2 potong. Bibi, tolong jangan bicara tentang saya. Siapa yang bibimu? Mata Zhang Xinyan langsung melebar. Mulut kecilnya manis sekali. Chen Feng mengacungkan jempol pada Wang Xinyao. Bibi ini memanggilnya, dia benar-benar cerdas. Zhang Xinyan berbalik dan berteriak dengan marah kepada Chen Feng yang tersenyum naif, mengapa kamu tertawa? Wang Xinyao seperti ini karena kamu tidak efektif sebagai wali. Orang tuanya tidak ada di sini dan dia tinggal bersama pamanmu. Mengapa tidak, apakah kamu tidak peduli padanya? Chen Feng langsung tercekik. Benar-benar tidak bisa dijelaskan mengapa kemarahannya ditujukan padanya. Wang Xinyao menciutkan lehernya, mengambil beberapa tas, dan berjingkat kembali ke kamarnya. Aku benar-benar tidak suka diurus. Dia melemparkan barang-barang itu ke tempat tidur, dan telepon tiba-tiba berdering. Saya mengeluarkan ponsel saya dan melihat bahwa itu adalah penyewa, Saudari Su. Saudari Su, ada apa? Wang Xinyao menjawab telepon, melepas sepatu hak tingginya, berguling di tempat tidur, dan meregangkan tubuh. Setelah seharian berbelanja, saya kelelahan. Xinyao, biar ku beritahu, penagih utang itu baru saja datang lagi dan hampir mendobrak pintumu. Jika Dayong tidak kembali, siapa yang tahu seperti apa kamarmu nanti? Saudari Su berkata dengan cemas. Wang Xinyao duduk dan bertanya, apakah orang-orang itu akhirnya memasuki kamarku? Saudari Su berkata, tidak, bukankah aku sudah memberitahumu bahwa Dayong kembali dan menghajar mereka? Aku bersembunyi setiap hari sekarang.
Sebelum mereka pergi, mereka berkata bahwa mereka tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Wang Xinyao sedikit kewalahan dan berkata dengan ragu-ragu, "Saudari Su, terima kasih, saya akan mengurusnya." Dia berkata. Dia menutup telepon, panik, menepuk-nepuk telepon di tangannya, lalu menelepon. "Hai, Tuan Lin, saya Xinyao." Suara seorang pemuda datang dari seberang. "Xinyao, mengapa saya tidak melihat Anda akhir-akhir ini?" "Yah, akhir-akhir ini keluarga saya sangat ketat. Kalau begitu kapan kamu keluar?" "Hei, aku tahu bar yang baru dibuka, itu sangat bagus, tapi kita sudah lama tidak mengocok dadu." "Hehe, benarkah? Aku pasti akan pergi ke sana lain kali." Wan Xinyao tiba-tiba menjatuhkan senyumnya, tampak sedikit menyedihkan. Dia berkata, "Ngomong-ngomong, Tuan Lin, bisakah Anda meminjamkan saya uang?" "Haha, apakah saya tidak salah dengar? Apakah Anda meminjam uang dari saya? Apa itu situasinya? Saya agak kesulitan akhir-akhir ini. Tolong, berapa yang harus dipinjam?" 300.000. Mendengar nomor ini, Tuan Lin pun terkejut dan berkata sambil tersenyum, "Kamu sedikit nak, bagaimana kamu bisa meminjam begitu banyak uang?" Wang Xinyao berdoa, "Tuan Muda Lin, bantu saya dengan omsetnya, saya akan bersulang lagi lain kali." Setelah hening beberapa saat, Tuan Lin akhirnya berkata, "Bukan tidak mungkin pinjam, ayo lakukan seperti ini, 1 bulan bunganya 10%. Selain itu, saya harus menemani Anda. Seorang teman saya tidur dengan Anda suatu malam dan setuju, dan saya akan meminjamkan uang kepada Anda." Wang Xinyao terkejut dan membeku sesaat. Tuan Muda Lin ini adalah seorang wanita dewasa dan tidak tertarik pada gadis seperti dia. Ini juga alasan mengapa dia berani bermain dengan Tuan Lin. Tapi siapa yang tahu kalau Tuan Lin sebenarnya meminta temannya untuk tidur dengannya, yang membuatnya bingung. "Tuan Muda Lin, saya masih di bawah umur, jadi saya tidak bisa tidur dengan orang lain," kata Wang Xinyao. Tuan Lin berkata dengan tidak sabar, "Ini adalah pilihan Anda. Saya tidak akan memaksa Anda. Jika Anda tidak setuju, tidak ada cara untuk membicarakannya." Saya menutup telepon. "Tuan Muda Lin, tunggu sebentar. Cepatlah, yang lain masih menunggumu. Panggil aku. Jika kamu tidak setuju, tolong beri aku kata-kata yang menyenangkan. Kecuali tidur denganku, kamu bisa melakukan apa saja." Wang Xinyao berkata dengan sedikit malu. Tuan Lin tersenyum tak berdaya dan berkata, "Selain kecantikan ini, apa lagi yang Anda miliki? Izinkan saya memberi Anda sedikit wajah. Rabu depan, saya akan membawa kelas berat ke sini. Orang ini tidak berstatus rendah. Saya sangat menyukainya. Mainkan beberapa permainan seru. Jika kamu bermain dengannya dengan baik, kamu mungkin bisa mendapatkan 300.000 yuan tanpa tidur. Tapi aku ingatkan kamu, jika kamu tidak menemaninya dengan baik, aku mungkin akan langsung membunuhmu. Jadi, bisakah kamu mendapatkan 300.000 tergantung pada kemampuan Anda? Apakah Anda bersedia mencobanya?" "Oke, saya akan membuat pengaturan Rabu depan." Wang Xinyao mengertakkan gigi dan mencobanya. Dia putus asa sekarang. Dia hanya ingin bermain dengan orang lain. Entah itu bermain dadu atau minum, dia mampu membelinya. "Baiklah, kalau begitu aku akan meneleponmu." Tuan Lin menutup telepon. Seluruh tubuh Wang Xinyao lemas dan dia terbaring sepenuhnya di tempat tidur. Kali ini aku benar-benar terpojok. Platform pinjaman online sialan itu, dia jelas hanya meminjam 40.000 yuan, tetapi dalam waktu kurang dari setahun, bunga majemuknya benar-benar mencapai 300.000 yuan. Jika 300.000 yuan dilunasi dengan uang sewa, saya tidak tahu berapa bulan uang sewa akan dikumpulkan. Untuk lebih dari 40.000 setahun, diperlukan waktu 7 atau 8 tahun untuk mengumpulkannya, dan ini dengan asumsi bahwa tingkat bunga tidak terus naik. Memikirkan hal ini, Wang Xinyao hampir pingsan dan menutupi kepalanya dengan selimut. Guk guk guk. Telepon Chen Feng berdering di ruang tamu. Dia mengeluarkan ponselnya dan melihat bahwa itu adalah panggilan Dayong. "Hei, gila, penagih utang itu ada di sini lagi." Kali ini mereka bertindak terlalu jauh dan hampir mendobrak pintu Wang Xinyao. Chen Feng mengerutkan kening, orang-orang ini benar-benar mencari kematian. "Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kamu masih menunggu?" tanya Dayong. Chen Feng berpikir sejenak dan berkata, "Tunggu sebentar lagi, biarkan gadis ini Wang Xinyao mendapat pelajaran, dan sembuhkan dia dari perilaku cerobohnya." "Dimengerti." Dayong berkata lagi, "Mereka dari geng Tianlang. Bos kecil telah diurus, tetapi menurutnya,
manajemen geng Tianlang sangat ketat dalam beberapa hari terakhir. Saya membuat perjanjian dengannya untuk membawanya menemui Anda sebelum hari Jumat. Chen Feng tersenyum puas. Dayong, terima kasih atas kerja kerasmu, apakah orang ini dapat diandalkan? Dayong berkata, jangan khawatir, saya telah mengikutinya selama beberapa hari. Bos kecil ini adalah orang yang sangat bernafsu. Dia diam-diam berselingkuh dengan istri bos kedua geng tersebut. Saya telah mengambil foto yang sangat jelas. Dengan ini, saya jamin dia tidak akan berani bermain trik. Oke, saya mengerti, kamu harus tidur lebih awal. Setelah menutup telepon, Chen Feng berpikir keras. Geng Tianlang ini menjadi semakin tidak terduga. Terakhir kali insiden Yang Wei terjadi, dia menggunakan trik untuk membunuh seseorang dengan pisau pinjaman, dan itu digunakan dengan sangat baik. Kini setelah perundingan hari Sabtu semakin dekat, ia justru memperketat kendali terhadap bawahannya. Geng yang berhati-hati dan banyak akal membuatnya penasaran, siapakah bos ini? Bab 54. Keesokan paginya, Chen Feng mengendarai sepeda motor listrik yang keren, membawa Zhang Xinyan bersamanya, dan pergi dari komunitas tersebut dengan penuh kemenangan. Hari ini, Zhang Xinyan mengenakan kemeja putih, rok hitam yang memeluk pinggul, stoking hitam seksi melilit kaki rampingnya, dan kakinya dimasukkan ke dalam sepasang sepatu kulit hak tinggi berwarna perak runcing. Tampilannya, pakaian khas All, cantik sekali hingga bikin ngiler. Di sisi lain, Chen Feng masih mengenakan pakaian pengantaran berwarna biru, khas pekerja migran. Pemandangan yang sangat tidak harmonis ini membuat semua anak muda yang terburu-buru bekerja merasa iri. Dia menelan ludahnya dan mengumpat dalam hati, apakah wanita ini buta, kenapa sekuntum bunga menempel di kotoran sapi? Chen Feng sama sekali tidak peduli dengan tatapan iri, cemburu, dan penuh kebencian itu, dia sesekali memperlambat kecepatan dan menikmati kekuatan peredam kejut payudara berputar ganda di pagi hari yang menyegarkan. Apakah kita benar-benar tidak peduli dengan Wang Xinyao? Zhang Xinyan bertanya tak tertahankan, meraih pinggang Chen Feng. Apa yang dia pedulikan? Berapa umurmu? Kamu tidak bisa naik bas. Chen Feng tidak berniat memberi hadiah kepada Wang Xinyao. Tentu saja, Wang Xinyao juga tidak menyukai sepeda motor listrik kecilnya. Tidak, Wang Xinyao yang mengantuk menguap dan berdiri di dekat halte bas, dia melirik kerumunan orang dan menghentikan taksi dengan lambaian tangannya yang dingin. Dia tidak ingin berkerumun dengan begitu banyak orang, jadi dia cukup naik taksi, yang biayanya hanya belasan yuan. Ketika dia tiba di sekolah, Wang Xinyao tampak seperti terong yang terkena embun beku, layu di sana sepanjang hari. Dalam benaknya, dia sedang berpikir untuk melunasi pinjaman online tersebut. Omong-omong, itu hanyalah hal bodoh yang dilakukan sendiri. Awalnya, dia jatuh cinta dengan tas LV baru. Namun tas itu tidak murah, harganya lebih dari 40.000 yuan. Bagi Wang Xinyao, dengan uang sewa bulanan dan uang pensiun saudara laki-lakinya, dia menjalani kehidupan sebagai gadis kaya. Namun, dia adalah orang yang boros, tapi dia tidak menabung sepeser pun. Pada masa itu, kehilangan tas membuatnya merasa sangat lesu, dan dia hanya bisa mati rasa karena permainan setiap malam. Suatu malam saat bermain Crossfire, saya bertemu dengan seorang netizen lokal yang mengatakan bahwa dia bekerja di perusahaan pemberi pinjaman biasa dan dapat memberikan pinjaman kepada anak perempuan tanpa jaminan apapun. Kini Wang Xinyao tergoda, dan akhirnya punya cara untuk menghilangkan rasa sakit karena kehilangan Bao-Bao. Dia segera menambahkan akun pinguin pihak lain dan menyatakan kesediaannya untuk mendapatkan pinjaman. Pihak lain sangat antusias dan melakukan percakapan yang baik, tetapi setelah mengetahui bahwa Wang Xinyao adalah seorang pelajar, dia langsung menolaknya. Harapan gagal, Wang Xinyao mengalami depresi, dan ketika mengobrol dengan saudari Su, dia secara tidak sengaja memberitahu saudari Su tentang masalah tersebut. Saudari Su juga kekurangan uang pada saat itu, jadi dia menyarankan untuk meminjam uang atas namanya, tetapi hak untuk menggunakan rumah Wang Xinyao harus dijadikan jaminan. Ketika Wang Xinyao mendengar ini, dia sangat gembira, dia tidak perlu meminjam uang sekarang. Saya menghubungi netizen lagi hari itu. Setelah mengirimkan KTP saudari Su, pihak lain mengatakan bahwa dia akan datang ke rumahnya untuk membahas pinjaman keesokan harinya. Keesokan harinya, dua laki-laki penjual pinjaman datang ke rumahnya dengan membawa kontrak pinjaman. Saudari Su berpura-pura menjadi bibi Wang Xinyao dan menyatakan bahwa dia akan menggunakan hak menggunakan rumah di halaman ini sebagai jaminan untuk meminjam 50.000 yuan. Kedua petugas bagian pinjaman ini sama-sama berpengalaman,
Melalui percakapan tersebut mereka dengan cepat mengetahui drama di antara keduanya, bahkan lebih jelas lagi memahami siapa pemilik sebenarnya dari rumah tersebut. Namun mereka berpura-pura tenang dan membuat kontrak pinjaman yang memiliki celah. Untuk seekor domba kecil gemuk yang memiliki real estate, kedua peminjam ini benar-benar tergila-gila pada hal itu. Menurut rutinitas mereka, Wang Xinyao bisa benar-benar terjebak di dalamnya dalam waktu 1 atau 2 tahun. Jika saatnya tiba, apalagi halaman ini, gadis cantik berwajah ganteng ini pasti akan menjadi mainan mereka. Mereka tidak takut dengan penolakan Wang Xinyao, seorang gadis kecil sangat ketakutan sehingga mereka tidak dapat menangkapnya. Selain itu, mereka memiliki kontrak pinjaman di tangan. Untuk mencapai tujuan mereka meminta Sister Su dan Wang Xinyao untuk menandatangani. Begitu saja, pinjamannya selesai dalam 1 bulan. Pihak lain sangat cepat, dan uangnya dikeluarkan keesokan harinya. Namun, ketika Zhang Xinyan mendapatkannya, 4.000 yuan langsung dipotong, dan jumlah sebenarnya hanya 46.000 yuan. Setelah lama memarahi pemberi pinjaman ini di dalam hatinya, Wang Xinyao memberi saudari Su 10.000 yuan, dan mengumpulkan uang sewa di muka untuk mengumpulkan 40.000 yuan, dan tidak sabar untuk membeli tas itu. Melihat tas cantik itu, dia melupakan semuanya dan menikmati makanan lezat untuk merayakannya sendiri. Dia mempostingnya di WeChat Moments semalam itu, menimbulkan rasa iri banyak orang. Dan rasa iri semacam itu membuatnya sangat bangga, dan seluruh tubuhnya menjadi sombong. Hanya sebulan kemudian, hari-hari indah akhirnya berakhir. Saudari Su menepati janjinya dan memberinya 10.000 yuan beserta bunganya. Tapi dia tidak punya uang untuk membayar kembali pinjamannya, dan ada jebakan dalam kontrak pinjaman, yang tidak dia temukan saat itu. Sesuai kontrak, uang tidak dibayarkan, tetapi bunga bulanan akan diakumulasikan sebesar 30%. Ini bagus, uang sewa yang dikumpulkan setiap bulan tidak cukup untuk membayar bunganya. Keuntungannya menumpuk, dan tiba-tiba mencapai 300.000. Tidak, sekarang Wang Xinyao telah benar-benar terjebak. Petugas pinjaman yang awalnya harmonis mengungkapkan pemandangan yang menyeramkan. Mereka mulai menggunakan berbagai cara untuk mengumpulkan uang, dan mereka bahkan sampai ke pintu. Setelah saudari Su menjelaskan situasi sebenarnya, mereka menargetkan Wang Xinyao. Awalnya, tujuan mereka adalah Wang Xinyao, tidak hanya mengirim pesan teks, mereka juga memblokirnya di jalan desa. Wang Xinyao yang terpaksa tidak punya jalan keluar baru saja menerima undangan Zhang Xinyao untuk menyewa bersama, maka dia dan Chen Feng pindah ke rumah Zhang Xinyan untuk berlindung. Tetapi seorang biksu tidak bisa bersembunyi di dalam kuil, lagi pula rumah di desa di kota itu sebenarnya ada, dan penagih utang sudah beberapa kali ke sana. Kali ini dia hampir mendobrak pintu Wang Xinyao, yang membuat Wang Xinyao menyadari bahwa dia harus mengembalikan uang itu, jika tidak maka uang itu tidak akan ada habisnya. Tapi dia tidak punya uang, jadi setelah banyak pertimbangan, dia mendapat ide untuk menjalin persahabatan dengan generasi kedua kaya yang dia kenal. Tuan Muda Lin ini adalah orang yang bermain paling baik dengannya. Satu-satunya cara sekarang adalah melihat apakah dia benar-benar dapat melakukan apa yang Tuan Muda Lin katakan dan tetap menemani pria besar yang suka bersenang-senang dan meminjam 300.000 yuan. Tapi dia tidak tahu tentang ini. Banyak orang kaya generasi kedua yang sakit jiwa dan memainkan permainan mesum. Kalau dipikir-pikir, saya menyesal menyetujui Tuan Lin. Bab 55. Saya pergi ke kelas selama sehari dalam keadaan linglung, dan kemudian menyelesaikan sekolah dalam keadaan linglung. Dalam sekelompok seragam sekolah, Wang Xinyao sedang memegang lengan Zhang Xinyan saat dia berjalan keluar sekolah ketika Chen Feng mengendarai sepeda motor. Xinyao, paman dan bibimu berangkat dulu. Kamu bisa naik bus sendiri, jadilah baik. Chen Feng tertawa dan meninggalkan Wang Xinyao. Dia mengendarai sepeda motor listrik kecil dan menarik Dewi kampus Zhang Xinyan dengan kecepatan tinggi, menyebabkan keributan di antara banyak siswa. Tidak ada yang menyangka bahwa Zhang Xinyan akan dijemput oleh pengantar makanan, dan ini sungguh mengejutkan. Melambaikan tangan kepada teman-teman sekelasnya, Wang Xinyao mengarahkan wajah ke arah perginya Chen Feng, lalu berjalan ke halte bus. Namun, ia tidak memilih kembali ke komunitas, melainkan naik bus dan kembali ke desa di kota. Takut dihadang penagih utang di jalan, ia memilih jalan yang hanya diketahui penduduk desa dan lari pontang-panting pulang ke rumah. Dia sangat licik sehingga dia bahkan tidak memperhatikan saudari Su yang sedang tidur di toko. Dia merasa sedikit malu pada saudari Su sekarang, lagi pula, meminjam uang juga menyebabkan banyak masalah bagi saudari Su. Berjalan ke halaman, saya melihat dayong pria yang tidak tersenyum ini kedinginan dan kedinginan, seolah-olah dia tidak melihatnya.
Terima kasih, Paman Dayong. Saat ini, Dayong adalah orang yang melawan penagih utang dan melindungi keluarga ini. Pria dingin ini sebenarnya sangat hangat dan dapat diandalkan. Meski mengucapkan terima kasih kepada Dayong, Dayong terus mencuci cumi-cuminya seolah-olah tidak mendengarnya. Wang Xinyao tidak peduli dan naik ke lantai 2. Dia berjalan ke ruangan paling dalam, tempat dia selalu tinggal. Dulunya ada kuplet di luar kamar, tapi robek. Ada gambar gadis cantik di pintu, tapi disemprot cat merah, dengan tulisan, "Payback," ditulis dengan huruf besar. Entah kenapa, saat melihat pemandangan ini, jantungnya berdebar kencang, merasa sedikit sedih dan berat. Kunci pintunya juga ada tanda-tanda pecah, namun kuncinya masih utuh. Memutar kunci, kuncinya tidak rusak dan pintu terbuka. Mendorong pintu hingga terbuka, ruangan yang familiar itu kembali terlihat. Segala sesuatu di dalamnya masih sama seperti saat dia meninggalkannya hari itu. Pakaian berantakan di atas sofa, dan ada kacang polong rasa aneh favoritnya di atas meja kopi, serta sebotol es teh hitam terbuka yang belum habis. Tidak berminat untuk membersihkan, dia langsung masuk ke kamar tidur, duduk di atas spray Hello Kitty, dan melihat tas coklat diletakkan di bagian atas lemari. Tas inilah yang berharga 40.000 yuan, dan tas inilah yang membuatnya sangat malu. Entah kenapa, tiba-tiba saya merasa tas ini tidak ada bedanya. Sambil cemberut, dia mengeluarkan laci meja samping tempat tidur dan mengeluarkan sebuah kotak besi merah di bawah banyak barang yang berantakan. Melihat kotak besi itu, seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi sunyi, dan tangan kanannya yang putih halus terus membelai kotak itu. Ini adalah kotaknya yang paling berharga dan satu-satunya tempat di mana dia dapat berbicara ketika dia paling sedih dan paling sedih. Rasa asam melonjak di hatiku, dan mataku tertutup oleh suara gemericik. Dia perlahan membuka kotak besi itu, memperlihatkan medali emas yang bersinar. Itu adalah medali militer kelas 1 tanggal 1 Agustus yang langka, dan cahaya keemasan yang bersinar di sekitar bintang merah berujung 5 melambangkan kehormatan terbesar yang diberikan kepada negara ini. Di bawah medali militer, ada foto. Dalam foto tersebut, seorang pria tampan berseragam militer sedang menggendong seorang gadis kecil, berdiri di bawah bendera nasional. Bendera nasional merah berkibar tertiup angin, mata pria berseragam militer tampak serius dan khusyuk, dan gadis kecil dengan 2 kuncir tersenyum malu-malu. Jari telunjuk tangan kanannya dengan lembut membelai foto itu, dan Wang Xinyao tidak bisa lagi menahan emosinya. "Saudaraku, aku sangat merindukanmu." Air mata jatuh pada medali militer kelas 1 yang telah ditukarkan Wang Yu dengan nyawanya. Dalam sekejap, ia mekar seperti bunga. "Orang tua saya meninggal lebih awal, dan saya telah tinggal bersama saudara laki-laki dan kakek saya sejak saya masih kecil. Namun, saudara laki-laki saya bergabung dengan tentara ketika dia berusia 18 tahun dan hanya bisa kembali setahun sekali. 3 tahun lalu, kakeknya jatuh sakit dan meninggal dunia. Kakaknya berjanji bahwa setelah menyelesaikan misi terakhirnya, dia akan berganti pekerjaan dan pulang untuk menemaninya. Namun, saat menjalankan misi terakhir, saudara laki-laki saya membayar harga dengan nyawanya. Meskipun saya mendapatkan kembali medali militer yang sangat mulia dan mulia ini, saudara saya tidak akan pernah kembali." "Kak, kamu berbohong padaku. Kamu bilang kamu akan kembali. Kenapa hanya aku yang tersisa?" Dengan air mata mengalir di wajahnya, gadis yang biasanya unik ini hanya bisa memegang foto kakaknya dan memeluk dirinya sendiri dengan kedua tangannya. Itu tampak seperti sedang dipeluk seseorang. Setelah tinggal di kamar sebentar, dia mengumpulkan emosinya. Wang Xinyao turun sambil memegang kotak merah, dan segera meninggalkan rumah. Terlepas dari apakah dia dapat membayar kembali uangnya di masa depan, dia harus mengambil barang-barang paling berharga milik kakaknya. Para penagih utang itu dapat mendobrak pintunya, mengambil semua yang ada di kamar, dan bahkan merampas halaman. Namun, medali militer kelas 1 yang sangat mulia ini tidak boleh diambil oleh siapapun. Karena itulah kemuliaan yang dipadatkan oleh darah kakaknya, dan itu sama pentingnya dengan nyawanya. Kelurahan menjadi ramai sejak sore hari. Para pedagang kecil dan pedagang asongan di kedua sisi jalan, serta para pekerja migran yang baru saja pulang kerja, menyulitkan berjalan di jalan yang semula luas. Kali ini, Wang Xinyao tidak mengambil jalan kecil, tetapi pergi ke pintu masuk desa untuk membeli banyak gluten panggang favoritnya. Setelah makan gluten panggang yang enak, mood saya akhirnya pulih. Namun, saat dia berjalan ke pohon besar, 3 pria tiba-tiba muncul di hadapannya. "Hei, suasana hati saya sedang baik. Saya masih makan gluten panggang." Seorang pria bermata kecil melemparkan rokok ke tanah,
menghancurkannya dengan telapak kakinya, dan memandang Wang Xinyao seolah-olah dia telah menemukan harta karun. Wang Xinyao tanpa sadar melangkah mundur, membungkukkan lehernya dan berkata, "Apa yang akan kamu lakukan?" Dia mengatakan ini tanpa percaya diri, karena dia mengenal pria bermata kecil ini, yang merupakan netizen yang meminjamkannya pinjaman. "Aku sudah mencarimu selama berhari-hari. Apa yang kamu lakukan? Bayar aku kembali, dasar bodoh," kata pria bermata kecil itu dengan kejam. Dia telah menghabiskan banyak waktu mencoba menghentikan Wang Xinyao dalam beberapa waktu terakhir. Berhari-hari, bahkan ditangani oleh seorang veteran yang lengan kirinya cacat, cukup menyebalkan. Sekarang saya telah menangkap gadis kecil ini, dan saya harus memeras beberapa ons minyak dan air dari gadis kecil ini. Siapa bilang saya tidak akan membayarnya kembali? Tunggu saja saya selama 2 hari. Teman saya telah berjanji kepada saya bahwa dia akan meminjamkan saya 300.000 yuan pada Rabu sore. Wang Xinyao masih mundur, tetapi tiba-tiba berbalik dan lari. "Nenek, bawa dia ke dalam mobil." Pria bermata kecil itu menjadi marah dan melambaikan tangannya, dan dua pria kekar di belakangnya dengan cepat mengejarnya. Wang Xinyao tidak bisa berlari lebih cepat dari kedua pria besar ini, dia ditangkap dan ditangkap dalam beberapa langkah. "Lepaskan aku, tolong!" Dia berteriak minta tolong, tapi dia dipaksa masuk ke dalam van oleh 3 pria. Meskipun beberapa orang yang lewat mendengar panggilan minta tolong dan melihat sekeliling, setelah van yang tidak difoto itu melaju pergi, tidak ada satupun orang yang lewat yang kebingungan memilih untuk memanggil polisi atau menyelamatkan. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.